Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi di program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Yohan Moncesula. Saat ini melayani di GPIB Jemaat Maranatha Tanjung Selor, Pospelkes Sinar Kasih Mara 1, Eklesia Longsam, dan Pengharapan Longtungu. Dan saat ini Bapak Ibu, saya sedang berada di Pospelkes Pengharapan Longtungu mengambil video atau rekaman pada saat ini. Bapak Ibu, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat hingga pada pagi ini dalam keadaan sehat dan selamat. Kami bersyukur berbagai kebaikan dan pertolongan Tuhan terus kami rasakan. Kembali pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu mendengar setiap perkataan firman Tuhan yang mengingatkan, mengajarkan, bahkan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar dapat kami perlakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, renungan kita pada pagi ini terambil dari kitab Amos pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Kitab Amos pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Peringatan terhadap orang-orang yang mengisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikam, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tindakan itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir. Demikian bacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang tamak berarti orang yang serakah. Ketamakan dapat didefinisikan sebagai keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan atau hal-hal yang sifatnya duniawi, dan untuk memuaskan diri sendiri. Ketamakan berarti kekayaan atau materi yang kita dapatkan sebanyak mungkin, bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup kita, tetapi memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Dalam arti Bapak Ibu saudara-saudara, ketamakan sebagai cinta terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi, yang secara tidak wajar,
keinginan yang sangat kuat terhadap hal-hal yang atau barang-barang yang duniawi, lalu kemudian kehidupan seseorang bisa menyimpang dari tata aturan yang berlaku. Artinya bahwa orang yang tamak itu orang yang selalu mementingkan diri sendiri, sepihak, dan merugikan orang lain. Nah, demikian firman Tuhan kita dalam kitab Amos pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 8 pada saat ini. Nubuat firman Tuhan kepada orang-orang yang tamak, orang-orang yang memperlakukan orang miskin secara tidak adil. Ada dua masalah yang disoroti oleh Tuhan tentang orang yang tamak dalam firman Tuhan tadi. Yang pertama, orang yang hidupnya tidak memperlakukan keadilan. Mereka tidak berpihak kepada orang miskin. Mereka memperlakukan orang miskin sebagai orang budak, dan itu bisa diperjualbelikan. Yang kedua, Bapak Ibu, firman Tuhan menyoroti tentang orang yang curang dalam segala hal, atau dalam hal ini orang yang curang dalam hal berdagang atau berbisnis. Berdagang atau berbisnis tujuannya supaya ada terjadi sistem barter antara penjual dan pembeli, dan itu tidak menguntungkan sepihak, tetapi bagaimana antara pembeli dan penjual itu sama-sama menguntungkan. Tetapi dalam firman Tuhan tadi jelas pada ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa ada keuntungan untuk diri sendiri atau ada keuntungan untuk sepihak. Mereka berdagang atau berjualan dengan segala cara supaya meraup keuntungan sebanyak-banyak. Pada akhirnya Bapak Ibu, Tuhan peringatkan kepada mereka yang tidak berpihak kepada orang miskin, yang curang dalam hal perdagangan. Kehidupan yang mereka jalani telah menjerat orang miskin. Pada akhirnya yang miskin terus menjadi miskin, dan yang kaya terus menjadi kaya. Tidak ada keseimbangan. Terjadi kehidupan yang tamak atau serakah karena perbuatan jahat yang mereka lakukan hanya mengutamakan kepentingan diri mereka masing-masing. Pikiran mereka sangat meletak dengan hal-hal yang sifatnya materi. Sekalipun Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam konteks kitab Nabi Amos, pada hari Sabat mereka merayakan ibadah di bait Allah. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan di bait Allah. Tetapi setelah itu mereka hidup dalam rupa-rupa perbuatan dosa. Artinya Bapak Ibu, mereka bisa menyembah Tuhan di bait Allah, mereka memuji Tuhan, tetapi apa yang mereka lakukan secara ritual tidak tampak dalam perbuatan mereka. Mereka jauh dari apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka selalu melakukan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan perintah Tuhan. Nah, atas tingkah laku mereka yang demikian, dalam firman Tuhan tadi ayat ke-7 bahwa Tuhan bersumpah tidak akan melupakan perbuatan jahat mereka. Hari penghakiman di mana tidak ada pengampunan atas perbuatan yang mereka lakukan. Bahwa Tuhan tidak akan melupakan segala perbuatan jahat mereka. Bapak Ibu, jangan heran bahwa apa yang kita lakukan itu hal yang buruk. Mungkin di hadapan manusia bisa tersembunyi atau tidak kelihatan, tetapi di hadapan Tuhan Dia selalu melihat, mengetahui apa yang kita lakukan. Karena itu firman Tuhan katakan tadi bahwa Tuhan bersumpah dan sangat menentang perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh orang-orang seperti itu, yang tidak menegakkan keadilan. Karena itu hari Tuhan akan mempertimbangkan setiap perilaku umatnya, khususnya bagi mereka yang tamak,
mereka yang serakah, itu orang-orang seperti itu tidak akan menghindari penghakiman dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, Tuhan memperingatkan kita supaya kita jatuh dan tenggelam dalam dosa, tetapi selalu ada cara Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Ketika kita melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan, peringatan dari Tuhan kepada diri kita bermaksud menyadarkan kita supaya kita kembali melangkah kepada jalan yang benar. Setiap hal yang kita lakukan yang penuh dengan perbuatan jahat, perbuatan dosa, yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan perintahkan, bahkan khususnya ketika kita tidak lagi menegakkan keadilan, maka Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita kembali melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang yang tamak atau orang yang serakah demi kepentingan kita pribadi, atau hati kita masih melekat dengan hal-hal yang sifatnya materi atau duniawi. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa ketika kita melangkah, kita menjalani kehidupan kita, segala cara Tuhan selalu memperingatkan diri kita supaya kita tidak tersandung dalam dosa. Kita selalu diingatkan oleh Tuhan supaya kita selalu melakukan hal-hal yang baik yang berkenan bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengecam orang-orang yang berlaku tidak adil. Tuhan mengecam orang yang hanya memenuhi kepentingan kehidupan pribadinya. Tuhan mengecam orang yang karena perbuatannya mencelakakan sesamanya. Tuhan mengecam setiap pribadi yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Bahkan dalam firman Tuhan tadi disinggung soal mereka yang berdagang, mereka yang berbisnis demi untuk meraup rupiah hanya untuk keuntungan sepihak. Tuhan tidak pernah melarang umatnya untuk berdagang, tetapi setiap usaha atau apa yang kita lakukan seharusnya untuk menguntungkan kita semua, bukan untuk merugikan orang lain, dan apa yang kita lakukan itu hanya untuk keuntungan diri kita sendiri. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, setiap tindakan kita jangan mencelakakan atau mencurangi orang miskin. Pada akhirnya orang yang kaya terus menjadi kaya, yang miskin terus menjadi miskin. Dan Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Setiap perbuatan ketidakadilan, penindasan kepada sesama itu ditentang oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana dalam kehidupan kita terus menunjukkan keadilan, kemanusiaan itu dalam setiap kehidupan kita. Yang parah lagi Bapak Ibu, kitab Amos mengutarakan keadilan karena kemunafikan orang Israel dalam hal beribadah. Secara ritual mereka penuh semarak, rajin merayakan Sabat, rutin mempersembahkan korban di bait Allah. Namun dalam kehidupan sehari-hari, hidup mereka atau perbuatan mereka masih jauh dari ketidakadilan, penindasan yang terus berlangsung di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu, mari menjalani kehidupan kita dengan penuh perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, mencintai keadilan, mengasihi sesama, menolong orang miskin, memberi semangat dan harapan kepada mereka yang terbeban, wujudkan keadilan dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dimanapun kita berada. Terpujilah Kristus. Firman Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Amin.
Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur firman Tuhan mengajarkan kami menjadi orang yang terus memperjuangkan keadilan, memperlakukan sesama kami dengan penuh cinta dan kasih. Dalam menjalani kehidupan kami, hendaknya kami boleh menjadi orang yang benar, orang yang selalu memperjuangkan keadilan kepada sesama kami. Jangan biarkan kami jatuh dalam dosa ketamakan atau mencari keuntungan untuk diri kami sendiri. Bapa di surga, kami berdoa bagi kegiatan pelayanan GPIB, khususnya di bulan Pelkes saat ini Tuhan, kegiatan jemaat, mupel, bahkan sinodal, kiranya terus menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat. Kegiatan Pelkes, Tuhan berkati panitia, majelis sinode, rombongan, bahkan jemaat, dimanapun kegiatan ini sedang berlangsung Tuhan. Biarlah melalui kehadiran GPIB terus menjadi berkat, memperjuangkan keadilan, mewujudkan kasih kepada sesama dan masyarakat. Di hari ini Tuhan, kami akan melangkah melakukan setiap rutinitas pekerjaan kami. Tuhan pimpin campur tangan dalam segala kegiatan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan, mengandalkan kuasa dan memohon Tuhan pimpin setiap kehidupan kami, sehingga biarlah apa yang kami lakukan selalu berada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, morning call kita pada saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Harapku telah sirna, Kau hadir untukku. Kau memberiku jalan untukku melangkah, ku tak tersesat. Kau terangi hidupku untukku menatap segala kebaikan-Mu. Kau beri kekuatan untuk ku hadapi beban hidupku. Kau berikan jawaban kalau ku terhadang, hidupku bermakna. Saat terindah Kau hadir atasku, saat zaman-Mu nyata dalamku. Begitu besar kasih-Mu padaku, membuat diriku terpesona atas-Mu. Harapku telah sirna, Kau hadir untukku. Kau memberiku jalan untukku melangkah, ku tak tersesat. Kau terangi hidupku untukku menatap segala kebaikan-Mu. Kau beri kekuatan untuk ku hadapi beban hidupku. Kau berikan jawaban kala ku terhadang, hidupku bermakna. Saat terindah Kau hadir atasku, saat zaman-Mu nyata dalamku. Begitu
terpesona atasmu. Saat terindah kau hadir atasku, saat zamanmu nyata dalamku, begitu besar kasihmu padaku, membuat diriku saat terindah kau hadir atasku, saat zamanmu nyata dalamku, begitu besar kasihmu padaku, membuat diriku terpesona atasmu. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.